untuk meninggikan kalimat Allah, bukan dengan perang di mana melawan kufar. Tadi pengersa Abah selain juga ila kalimatillah itu adalah talqin dzikir ketika Allah Ismul A'zam disimpan di raja yang tertinggi di dalam struktur anatomi jasmani ruhani kita, yaitu di hati. Hati itu kan raja di dalam diri kita. Semua gerakan, pikiran, ucapan kita diperintah oleh hati. Makanya Ismul A'zam, Ismul Zatnya disimpan di yang tertinggi. Dan tentu saja gerakan kita menerjemahkan Al-Quran yang dalam bentuk Latin hanya dengan ini serius, gerakan serius. Jadi petisi 313 pasukan Tolut, bala tentara Tolut, dan memungkinkan juga nanti yang menandatangani ini kan untuk sementara adalah para wakil talki, pengersa Abah, dan seluruh para wakil talki dari unsur guru besar, dari unsur profesional, dari unsur pimpinan pesantren, para kiai, para ulama. Dan siapa tahu juga kalau boleh pengersa mengizinkan, nanti kita membentangkan kain putih yang panjang. Nanti para iwan nanda tangan. Petisi tuntutannya ada. Kalau jadi kita membentangkan usulannya, nanti dicantumkan. Kita bikin kain panjang berapa kilometer gitu supaya menarik media. Para iwan yang serius menandatangani, nama KTP-nya ditulis, ya, dan nomor rekening. Kayak namanya. Jadi kita membentangkan kain putih dengan pulpen merah atau spidol tanda tangan. Gerakan mendukung gerakan petisi ini, sehingga wah ini apa, gerakan apa ini, revolusi apa ini, bukan revolusi berdarah ini. Ini dalam rangka menjadikan Indonesia bukan hanya Indonesia tanah air beta, tapi tanah suci. Indonesia tanah bukan tanah air saja, tapi tanah suci. Nah, soal tanah suci nanti pengersa yang menjelaskan. Tapi ini penting gerakan kita. Di tasakur kita programnya tetap manakiban. Lalu pergerakan ini yang kemudian kita juga serius untuk apa namanya, gerakan dan mendukung gerakan tadi. Karena nanti bentuknya kita menyiapkan kain putih yang panjang sekali, kalau perlu dari Jakarta sampai Sinarasa panjangnya. Dan ini rupanya informasinya ketika disampaikan kepada penerbit Al-Quran yang lain, mereka setuju. Beberapa tokoh yang mengatakan ini sebenarnya, cuman gak ada yang baru karena pengersa adalah seorang yang melek, satu-satunya yang melek bihada zaman, mujahid yang iya ya memang seharusnya begini. Oh baru iya itu baru itu kan karek dihudangkan, baru dibangunin, oh iya ya. Dan kita yakin, kemarin Profesor Ugo yang mau pergi ke penerbit Cordoba menyampaikan, wah ini mah bisa gerakan semua, didukung oleh semua itu. Jadi nanti ajaklah ya tetangganya untuk ikut tanda tangan di kain putih itu, kalau perlu gitu. Saking seriusnya itu, pasti banyak yang dukung. Ya, nanti soal penjelasan yang serius mengenai silakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fadilah jamil sisi dokter kokorian sabani maksud jalaya khusus Syekh pengersa Abah. Semoga beliau dipanjangkan usia dunianya, senantiasa disempurnakan kesehatannya, ditambah limpah barokah karomah untuk keperluan kita semua dan umat Islam seluruh dunia. Berkah karomah pengersa Abah. Al-Fatihah. Yang sama-sama kita cinta pengersa Umi,
Yang mulia segenap para wakil talqin, Ayahanda Kiai Haji Muhammad Nafis, pimpinan pengurus Madrasah Plus Raudhah TKN Sri Hasinarasa seluruh dunia, Allah berkahi selalu dengan soleh-solehahnya, sehat, sukses, kaya raya, bahagia, berkahi istiqomah mengamankan masyarakat ajaran amalan para pecinta khususnya jiwa TKN Madrasah Surya Laya, berkah karomah pangarsa Al-Fatihah. Ya, izinkan mengawali hikmah ilmiah pagi hari ini, meskipun suaranya kurang bagus. Yang hafal silakan ikuti lagunya Kus Plus yang berjudul Kolam Susu. Bukan lautan, hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Rawahu Kus wasohahu aba awas. Tiga minggu lalu, ketika menemani wakil talqin Pangarsa Abah, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, makan malam dengan beberapa pengusaha di bidang makanan, urusan perut. Dalam makan malam itu mereka menyampaikan bahwa di tengah ancaman krisis pangan dunia, kan PBB menyatakan bahwa tahun 2021, 2022 dan 2023 terjadi ancaman krisis pangan serius dan sudah mulai terasa. Tapi pengakuan dari pengusaha makanan ini justru memaknainya orang Indonesia secara berbeda. Bagi kebanyakan warga dunia yang dalam bayang-bayang ancaman krisis pangan itu enggak ancaman tidak akan ada banyak makanan pokok ataupun makanan yang dan rencang-rencangnya. Tapi pengusaha-pengusaha ini merasakan mendapatkan berkah dari krisis pangan yang sudah terjadi di berbagai dunia. Jadi mereka ini sekarang mengalami lonjakan pesanan dari berbagai negara, bukan hanya dari swasta tapi juga dari negara. Jadi banyak negara di berbagai benua sekarang ini mengalokasikan anggaran lebih besar dari biasanya. Hampir 50% anggaran pendapatan dan belanja mereka itu untuk membeli makanan, khususnya makanan yang sudah jadi kayak apa namanya, frozen food, lalu kemudian makanan siap saji. Bahkan mereka sudah 4 tahun membooking kapal untuk ngangkutnya karena rebutan. Jadi sekarang ini yang lagi mendapatkan berkah dari bayang-bayang krisis ini adalah angkutan kayak tanker gitu ya, bukan untuk angkut minyak tapi untuk angkut makanan.
Jadi negara-negara ini rebutan karena mereka harus bukan hanya beli makanan jadinya atau siap sajinya, juga alat transportasinya rebutan. Bayangkan ya, di saat mereka suffer, mulai menderita, karena mereka kan tidak seperti kita. Kita mah kata pengusaha Abah, ikannya saja tidak akan habis untuk ikan yang ada di lautan Indonesia tidak akan habis untuk ngasih makan orang Indonesia. Ini urusan ikannya aja. Tapi negara-negara yang seperti di daratan Eropa, beberapa di Afrika dan juga di Amerika Latin, mereka kesulitan untuk urusan hakanan, urusan makanan. Nah, dari obrolan itu disimpulkan ya, dan itu sering disampaikan oleh pengusaha, tidak ada waktu lagi untuk kita untuk tidak bersyukur. Kita tinggal di tanah Indonesia. Bahkan pengusaha Abah menafsir inna atau inna kal kausar fasolli robika wanhar, itu dalam konteks ini nikmat yang besar di Indonesia. Jadi kita semua tidak salah, benar sujud syukur dengan langkah manakib. Makanya program pengusaha Abah tetap sama, kembangkan manakib, tempatkan kembali. Kembangkan manakib, tempatkan kembali. Besok pukul 3 kita sudah bergerak ke Aceh. Dari Sabang besok ke Serambi Mekah gitu. Serambi Mekah, lalu kemudian ke kilometer 00, yaitu di Sabang. Dan insya Allah nanti nyambung Maroke. Dari Sabang sampai berjajar, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Tadi pagi pengusaha usil, siapa yang pertama kali memberi nama negeri ini menjadi Indonesia? Ada yang tahu? Pasti mikir, nyari di Google, betul ya? Allah yang beri nama. Nantilah pengusaha yang jawab itu penjelasannya. Jadi kita semua sujud syukur dengan langkah manakib di mana-mana. Setelah kemarin kita alhamdulillah sukses penyelenggaraan manakib, terima kasih kepada Dr. Kiai Rusdi dan reng-rengan ikhwan seluruh Jakarta Raya, penuh Masjid Istiqlal, dan kita tidak harus puas akan menyelenggarakan manakib di Gelora Bung Karno. Pangersa sudah membocorkan tanggal, insya Allah tanggal 3 September. 3 September kita sudah mulai daftar secara online. Harus daftar online. Uang sewa GBK-nya murah, hanya 850 juta. Kata Bang Reza, kecil itu mah tuh, kecil. Berapa? 810 juta untuk 12 jam. Sok terserah lah. Nanti di GBK 12 jam mau ngapain terserah. Mau pakai mana juga, mau dangdutan. Ya kita harus siap. Nanti hikmah maliyah, bukan hanya jasa dia, ya apa pesaknya, otak, tak-taknya siap untuk mensukseskan manakib di Gelora Bung Karno. Dalam rangka sujud syukur. Sujud syukur kita tinggal di Indonesia. Dan sujud syukur yang kedua, dan ini sekarang diinisiasi oleh pengusaha Abah, mengajak seluruh umat Islam seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, karena hampir semua terjemah Latin dari Al-Quran menuliskan kata Allah.
Bahkan di beberapa God gitu ya, di God dengan G besar. Kita memulai dari Sinarasa. Kita mengajukan petisi, pengesaba menyebutnya petisi 313 pasukan Tolut. Yang ini tadi para wakil rakyat kotak-katik surat petisi kepada pemerintah agar satu, master terjemah dan tafsir Al-Quran yang resmi dari pemerintah harus menetapkan atau kembali ke asal, menuliskan Allah dengan Allah alif lam lam ha tadi yang disampaikan. Lafzul jalalah tetap Allah. Jadi mudah-mudahan tahun anggaran berikutnya ketika pemerintah mencetak Al-Quran terjemah dan tafsir sudah dengan versi Allah tadi. Mudah-mudahan gerakan kita sukses ya, dan kita harus sukses. Kedua, tentu saja ketika kita juga mengajukan yang masternya seperti itu, kita juga mohon izin kepada pemerintah agar kita bisa dibolehkan untuk mencetak dan menerbitkan Al-Quran terjemah dan tafsir yang sudah dengan kalimat asli lafzul jalalahnya. Ini dalam rangka li'ilali kalimatil, untuk meninggikan kalimat Allah, bukan dengan perang di mana melawan kufar. Tadi pengersabah selain juga li'ilali kalimatillah itu adalah talqin dzikir ketika Allah Ismul A'zam disimpan di raja yang tertinggi di dalam struktur anatomi jasmani ruhani kita, yaitu di hati. Hati itu kan raja di dalam diri kita. Semua gerakan, pikiran, ucapan kita diperintah oleh hati. Makanya Ismul A'zam, Ismul Zatnya disimpan di yang tertinggi. Dan tentu saja gerakan kita menerjemahkan Al-Quran yang dalam bentuk Latin hanya dengan ini serius, gerakan serius. Jadi petisi 313 pasukan Tolut, bala tentara Tolut, dan memungkinkan juga nanti yang menandatangani ini kan untuk sementara adalah para wakil talki, pengersaba, dan unsur para wakil talki dari unsur guru besar, dari unsur profesional, dari unsur pimpinan pesantren, para kiai, para ulama. Dan siapa tahu juga kalau boleh pengersaba mengizinkan, nanti kita membentangkan kain putih yang panjang. Nanti para iwan nanda tangan. Petisi tuntutannya ada. Kalau jadi kita membentangkan usulannya, nanti dicantumkan, kita bikin kain panjang berapa kilometer gitu supaya menarik media. Para iwan yang serius menandatangani, nama KTP-nya ditulis, ya, dan nomor rekening, kayak namanya. Jadi kita membentangkan kain putih dengan pulpen merah atau spidol tanda tangan. Gerakan mendukung gerakan petisi ini, sehingga wah ini apa, gerakan apa ini, revolusi apa ini? Bukan revolusi berdarah ini. Ini dalam rangka menjadikan Indonesia bukan hanya Indonesia tanah air beta, tapi tanah suci. Indonesia tanah bukan tanah air saja, tapi tanah suci. Nah, soal tanah suci nanti pengersabah yang menjelaskan. Tapi ini penting gerakan kita. Di tasakur kita programnya tetap manakiban. Lalu pergerakan ini yang kemudian kita juga serius untuk gerakan dan mendukung gerakan tadi. Bukan nanti bentuknya kita menyiapkan kain putih yang panjang sekali, kalau perlu dari Jakarta sampai Sinarasa panjangnya. Dan ini rupanya informasinya ketika disampaikan kepada penerbit Al-Quran yang lain, mereka setuju. Beberapa tokoh yang mengatakan ini sebenarnya, cuman gak ada yang baru karena pengersabah adalah seorang yang melek, satu-satunya yang melek bihada zaman, mujahid yang iya ya, memang seharusnya begini. Oh, baru iya lah. Itu baru itu kan karek dihudangkan kan, baru dibangunin. Kalau bangun, oh iya ya.
Dan kita yakin, kemarin Profesor Ugo yang mewakili ke penerbit Cordoba menyampaikan, wah ini mah bisa gerakan semua, didukung oleh semua itu. Jadi nanti ajaklah ya tetangganya untuk ikut tanda tangan di kain putih itu, kalau perlu gitu. Saking seriusnya itu, pasti banyak yang dukung. Ya, nanti soal penjelasan yang serius mengenai silakan muhasabah. Allah berkahi semuanya sekali. Istiqomah mengamalkan Assalamualaikum. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.